Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, para asatidz sekalian, Dewan Asatidz Pondok Pesantren Ar-Rahmah Cibubur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi kali ini Allah masih memberikan kita nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat Al-Qur'an sehingga kita bisa bersilaturahim lagi di dalam majelis syarah Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya sempat kita laksanakan secara tatap muka ketika di Masjid Cibubur, Masjid Ar-Rahmah atau Pesantren Ar-Rahmah. Kita membahas mengenai hubungan daripada dua huruf yang telah dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah, bahwasanya ketika satu huruf bertemu dengan huruf yang lainnya terjadi hubungan yang hubungan tersebut tidak keluar dari 3 atau 4 jenis hubungan. Yang pertama adalah mutamathilain, yaitu jika makhraj dan sifatnya sama. Kemudian yang kedua adalah mutaqaribain, yaitu jika makhrajnya berdekatan dan sifatnya berbeda. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah mutajanisain, yaitu jika dua huruf yang bertemu tadi makhrajnya sama namun sifatnya berbeda. Ketiga jenis inilah yang dibahas oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Dan kemudian ketiga jenis ini dibagi lagi oleh Syekh Sulaiman menjadi 2, shaghir dan kabir. Kemudian beberapa ulama menambahkan yang ketiga yaitu mutlak. Shaghir jika yang pertama, huruf pertama sukun, kemudian yang kedua berharokat. Kabir jika dua-duanya berharokat. Dan mutlak jika yang pertama berharokat dan yang kedua sukun. Adapun hukumnya disesuaikan dengan riwayat ataupun qiraat yang ada. Jadi sesuai riwayat dan qiraat, sehingga tidak dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Maka pada bab selanjutnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri akan membahas mengenai aqsamul mad. Ya, aqsamul mad, pembagian mad. Ya, jadi kita akan masuk kepada pembahasan mad, yaitu dari aspek pembagiannya. Jadi mad ada berapa? Ya, di sini beliau akan menjelaskan definisi mad itu sendiri. Kemudian mad terbagi menjadi 2, asli dan far'i, dan definisi dari keduanya serta huruf mad dan huruf lin. Ya, silakan sebelum kita masuk kepada pembahasan, mungkin Ustadz Muhid membaca bait-bait yang ada dalam bab aqsamul mad. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Sulaiman rahimakumullah. Aqsamul mad bab aqsamul mad. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu. Wasammi awalan tabi'iyyan wa hu. Ma la tawaqqufun lahu ala sabab. ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعيا يكون فالطبيعية يكون جاء بعد مد فالطبيعيا يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون المستنى حروفه 3 فائها من لفظ واي وهي في روحها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو
سكنا إن انفتاح قبل كل قعلنا. Ya, jazakumullah khairan. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin, mengatakan wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu. Ya. Di sini beliau membagi mad menjadi dua. Ya, membagi mad menjadi dua. Tentang definisi mad itu sendiri, ya, tentang definisi mad itu sendiri. Mad secara bahasa adalah memanjangkan. Secara bahasa adalah memanjangkan. Secara istilah ini terjadi perbedaan pendapat ulama tentang mad yang mana yang dimaksud. Ya. Ada yang mengatakan mad adalah memanjangkan huruf dengan huruf mad. Ya. Memanjangkan huruf dengan huruf mad. Misalnya huruf apa yang kita mau panjangkan nih? Ba misalnya. Ba. Bagaimana kita memanjangkannya? Harus ditambahi huruf mad. Huruf mad ada 3, nanti akan disebutkan. Alif, ya, sebelumnya fathah, kemudian ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah. Maka kalau kita ingin memanjangkan huruf ba, misalnya kita akan memanjangkannya dengan menggunakan salah satu huruf mad yaitu alif misalnya. Maka kita panjangkan ba. Maka setelah ba ada huruf alif. Ba atau bi. Nah, ini secara istilah. Jadi memanjangkan huruf dengan huruf mad. Kemudian mad ini dibagi menjadi 2. Mad dibagi menjadi 2. Maddun asli dan maddun far'i. Begitulah Syekh Sulaiman mengatakan wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Dan mad memiliki 2 macam. Yang pertama adalah asli, yang kedua adalah far'i. Wasammi awwalan tabi'iyyan wahu. Ya, wasammi awwalan tabi'iyyan. Yang kata beliau, namakanlah atau sebutlah awalan yang pertama yang mana? Asli. Ya, jadi kan ada 2, asli dan far'i. Kata beliau, sebutlah yang pertama yaitu yang asli tabi'iyyan. Sebutlah ia juga dengan tabi'i. Jadi mad asli dikenal juga dengan maddun tabi'i. Ya. Wahu. Nah, kemudian beliau akan mendefinisikan tuh apa maksud daripada mad tabi'i atau maddun asli. Ya. Kata beliau, ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab. Ya, di sini ada kata tawaqqufun. Apa artinya tawaqqufun? Bergantung. Mala, apa itu mad asli atau mad tabi'i? Mad asli atau mad tabi'i adalah mad yang tidak bergantung. La tawaqquf, la yatawaqqaf. Ya. La yatawaqqaf ala sabab. Mad yang tidak bergantung kepada sebab. Yang tidak bergantung kepada sebab. Nanti ada sebab, ya, nanti akan dijelaskan di bait selanjutnya. Sebab lafzi, sebab lafzi yang menyebabkan mad itu dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Tamam? Itulah yang kita kenal dengan sebab. Ada sebab yang bisa menyebabkan mad dipanjangkan lebih dari kadar atau ukuran aslinya 2 harokat. Ya, kita misalnya ba. Bolehkah kita memanjangkan lebih dari 2 harokat? Ba. Kalau ada sebabnya. Nanti akan dijelaskan. Yang terpenting, mad asli atau mad tabi'i adalah mad yang tidak bergantung kepada sebab. Maksudnya tidak ada sebab yang memanjangkannya lebih dari 2 harokat. Wala bidunihi, maksudnya adalah wala bidunihi al-hurufu tujtalab. Dan tanpa memanjangkan, ya, tanpa kita memanjangkan al-hurufu tujtalab. Huruf mad tujtalab itu artinya apa? Tujad. Ya.
Dan tanpa kita memanjangkan, itu tidak akan ada huruf mat. Huruf mat ada berapa kata Ana sebutkan tadi? Ada 3. Huruf mat itu ada 3. Yang pertama adalah alif setelah fathah, ya sukun setelah kasroh, waw sukun setelah dhammah. Ya. Tanpa kita memanjangkan huruf, misalnya kita apa? Jim ya. Tanpa kita memanjangkan jim, ja. Apakah ada huruf mat di situ? Tidak ada. Tapi kalau kita panjangkan ja, maka akan muncul tuh yang namanya alif. Ji, maka akan muncul tuh yang nama ada apa? Ya sukun. Ya sukun setelah kasroh. Ju, maka akan muncul waw sukun setelah dhammah. Ini maksud daripada ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil huruf tujtalab. Jadi mat asli atau mat tabi'i adalah mat yang tidak bergantung kepada sebab. Sebab yang menjadikannya lebih dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Dan mat asli atau mat tabi'i juga adalah tanpa kita memanjangkan huruf, al-huruf itu huruf mat itu tidak akan terwujud. Huruf mat tidak akan muncul atau tidak akan terwujud. Jadi inilah mat asli. Kemudian beliau membuat kesimpulan, bal ayyu harfin ghairu hamzin au sukun. Di sini ghairu boleh dibaca dengan 3 harokat. Bal ayyu harfin ghairu, ghaira, ghairi. Maka kalau ada di dalam naskah antum dengan menggunakan fathah, betul, ghaira, ghairi boleh, ghairu juga boleh. Bal ayyu harfin ghairu hamzin au sukun ja ba'da maddin fat tabi'iyya yakun. Kesimpulannya adalah, kesimpulan mat asli atau mat tabi'i itu apa? Ayyu harfin, huruf apa saja. Tamam? Ayyu harfin, huruf apa saja yang datang ghairi hamzin au sukun, selain hamzah dan sukun, ja ba'da maddin, yang datang setelah huruf mat. Jadi ada huruf mat, misalnya ja, ini kan huruf mat, ada alif di situ setelah fathah. Ja, jadi jimnya dipanjangkan. Ja. Kita lihat setelah huruf mat itu huruf apa? Ya. Kalau selain hamzah dan sukun, setelah huruf mat tidak ada hamzah dan juga tidak ada sukun, fat tabi'iyya yakun. Maka mat itu dihukumi dengan mat tabi'i. Ya. Mat tabi'i. Tapi kalau ada hamzah misalnya jaa, ya, jaa. Nah, ini bukan mat tabi'i, nanti akan ada hukum lainnya. Jaa, atau setelahnya setelah huruf mat ada sukun. Nasta'in. Di sini kan itu kan huruf mat. Ya sukun setelah kasrah. Nasta'i. Tapi setelahnya ada sukun. Nasta'in, nun yang sukun. Maka ini bukan mat tabi'i. Tamam? Jadi kesimpulannya, mat tabi'i adalah mat yang tidak bergantung kepada sebab. Sebab itu adalah imma hamzah atau sukun. Sebab itu adalah hamzah atau sukun. Jadi hamzah atau sukun inilah yang menyebabkan dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Maka kalau datang setelah huruf mat, huruf hijaiyah selain hamzah dan sukun, maka dihukumi dengan mat tabi'i. Mat tabi'i atau mat asli. Kenapa disebut mat asli? Karena asal matnya adalah 2 harokat. Ya, kalau nggak panjang berarti nggak ada. Ja itu nggak panjang gitu. Tapi yang asal panjangnya itu adalah 2 harokat. Maksudnya adalah 2 harokat ketika kita memanjangkan ja, itu ukurannya sama dengan seseorang yang baca juga di samping kita dengan kadar 2 harokat. Jaja, jaja, a. Jadi kalau kita ukur tuh dengan tempo yang sama, itu kadarnya seperti 2 harokat. Jadi saya misalnya baca a, kemudian teman saya samping memanjangkan, maka dari awal saya baca dan dia baca,
akhirnya sama. A gitu. Ini maksud daripada dua harokat. Jadi asalnya disebut mat asli karena asal mat itu, asal ukurannya adalah dua harokat. Sebagaimana kita membaca dua harokat. Jaja, ja, ya seperti itu. Ini disebut dengan mat asli. Kenapa disebut dengan mat tabi'i? Mat tabi'i. Tabi'i adalah tabiat. Ya, tabiat. Karena sesuai dengan tabiat orang Arab itu kalau memanjangkan nggak memanjangkan lebih dari dua harokat, nggak memanjangkan lebih dari dua harokat. Contoh misalnya orang Arab manggil temannya, ya Muhammad, ya Muhammad, atau ya Ali, ya Ali. Nah, ketika memanjangkan ianya itu, ya itu nggak mungkin lebih dari dua harokat karena tabiatnya memang seperti itu. Ya Muhammad, ya Muhammad. Jadi nggak kemudian ya Muhammad. Nah itu kalau ada orang Arab seperti itu berarti dia manggilnya di tengah pantai itu, manggil ke temannya, ya. Ya Muhammad. Nah, kalau tabiatnya asalnya itu enggak biasa. Ya Muhammad, ya Ali. Nah ini disebut dengan mat asli atau mat tabi'i. Ukurannya dua harokat. Ya. Kemudian beliau mengatakan pada bait selanjutnya. Nah ini definisinya mat asli atau mat tabi'i, karena mat asli atau mat tabi'i adalah mat yang tidak bergantung kepada sebab dan tidak akan pernah terwujud huruf mat tanpanya. Maksudnya tanpa mat, tanpa memanjangkan, huruf mat itu tidak akan muncul atau tidak akan terwujud. Disebut mat asli, ya, disebut asli karena panjang asal dan awalnya adalah ukuran dua harokat. Asalnya itu adalah dua harokat. Makanya kemudian disebut mat asli. Disebut tabi'i karena seseorang dengan nalurinya, dengan tabiatnya, seorang orang Arab ya. Kalau kita kan nggak ada tuh, nggak ada panjang-panjang tuh. Namanya misalnya Sulaiman, itu kan mimnya panjang. Sulaiman. Kalau orang Arab manggilnya ya Sulaiman. Nah, kalau kita nggak ada tuh, Sulaiman. Nah, nggak ada tuh, nggak ada panjang. Nah, itu pun kalau dipanggil dengan nama lengkapnya Sulaiman. Nah, biasanya ada orang langsung man, sini man. Nah, itu orang Indonesia. Nah, ini orang tabiat Arab dengan nalurinya ada panjangnya. Ya Sulaiman, ya Sulaiman. Jadi ini disebut dengan mat tabi'i. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan wal akharul far'i mauqufun ala sabab hamzin aw sukunin musjala. Wal akharul far'i mauqufun ala sabab hamzin aw sukunin musjala. Wal akharu, dan yang kedua, tadi kan beliau menjelaskan jenis yang pertama. Jenis yang kedua dari mat adalah mat far'i. Ya, jenis yang kedua adalah mat far'i. Apa itu mat far'i? Kebalikan dari mat tabi'i. Ya, kebalikan dari mat tabi'i atau mat asli. Kalau mat tabi'i atau mat asli itu tidak bergantung kepada sebab. Sebaliknya di mat far'i mauqufun ala sabab. Bergantung kepada sebab. Ya, mat far'i itu bergantung kepada sebab. Kahamzin au sukunin musjala. Sebabnya itu apa? Hamzah atau sukun. Jadi kalau ada setelah huruf mat, kita dapatkan setelah huruf mat ada huruf hamzah atau huruf yang sukun, maka hukumnya nanti akan masuk ke hukum mat far'i. Hukum mat far'i. Nanti akan dijelaskan di bab berikutnya hukum-hukum mat far'i. Ya, jadi intinya kalau kita dapatkan setelah huruf mat bukan hamzah dan bukan sukun, maka itu adalah mat tabi'i atau mat asli. Kalau didapatkan setelah huruf mat didapatkan hamzah ataupun sukun, maka ini nanti masuknya ke mat far'i yang akan dijelaskan di bab
selanjutnya. Musjala artinya mutlaqah. Hamzah atau sukun yang mutlak. Sukun yang mutlak maksudnya adalah karena sukun dibagi menjadi dua. Sukun asli, sukun arid. Ya, sukun asli, sukun arid. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di hukum mad far'i. Nah, ini definisi dari mad far'i. Jadi mad far'i adalah mad yang bergantung kepada sebab lafzi yaitu hamzah dan sukun. Mad yang bergantung kepada sebab lafzi yaitu hamzah dan sukun. Misalnya ada jaa. Idza jaa nasrullah. Maka ini bukan mad tabi'i. Kenapa bukan mad tabi'i? Karena setelah huruf mad ada hamzah. Jaa. Ya, maka ini adalah mad far'i, nanti akan dijelaskan hukum-hukumnya. Jika dia bergantung pada dua sebab ini, maka mad bisa boleh atau wajib dipanjangkan lebih dari ukuran aslinya 2 harokat. Tadi jaa itu bahkan di sini wajib untuk memanjangkannya lebih dari 2 harokat. Idza jaa nasrullah. Maka kalau dibaca 2 harokat, kita akan kita telah melakukan kesalahan atau lahan khafi. Lahan khafi. Idza jaa nasrullah, idza jaa nasrullah. Ya, harusnya panjang lebih dari 2 harokat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Jadi kalau ada 2 sebab ini setelah huruf mad, maka maka madnya itu bisa atau boleh atau wajib dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Baik, sekarang akan masuk kepada huruf mad. Jadi tadi mad sudah dibagi jadi 2. Maddun asli, maddun far'i. Sekarang huruf mad itu apa? Beliau mengatakan hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Ya. Hurufuhu ay huruful mad. Huruf mad itu thalatha, ada 3. Fa'iha, maka perhatikanlah. Min lafzi wayin, yaitu yang ketiganya terkumpul dalam satu kata, yaitu satu lafat wayin. Ada waw, ada alif, ada ya. Ada waw, ada alif, ada ya. Ini huruf mad. Tapi huruf mad ini nanti ada syaratnya. Ya, disebut waw, alif, dan ya, disebut huruf mad dengan syarat. Syaratnya akan disebutkan setelah bait ini. Jadi huruf mad ada 3 terkumpul dalam lafal wayin. Waw, alif, ya. Wahya fi nuhiha. Dan contohnya, contoh ketiga huruf mad ini ada pada satu kata, yaitu kata nuhiha. Nuhiha. Ya, jadi nu ini waw, hi, ya, ha, alif. Tamam? Jadi contohnya nuhiha. Jadi dibaca 2 harokat karena ini mad asli. Tidak kemudian baca panjang. Nuhiha. Tidak. Cukup 2 harokat. Nuhiha. Nuhiha. Nah. Jadi huruf mad ada 3. Terkumpul dalam lafal wai, waw, alif, dan ya. Adapun syaratnya, ini syaratnya. Wal kasru qabla al-ya wa qabla al-wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Ya. Syaratnya adalah wal kasru qabla al-ya. Sebelum ya, sebelum ya di sini maksudnya adalah ya yang sukun. Ya. Wal kasru qabla al-ya. Sebelum ya sukun harus ada huruf yang berharokat kasrah. Contoh hi. Ini kan ya sukun. Sebelumnya ada huruf ha berharokat kasrah. Jadi sebelum ya sukun harus ada kasrah.
hi. Baru kemudian ya ini disebut dengan huruf mad. Syarat berikutnya wa qablal wawi dham. Sebelum waw sukun harus ada huruf yang berharokat dhammah. Nu, ada waw sukun sebelumnya dhammah. Syartun, inilah syaratnya. Wa fathun, syarat yang berikutnya, wa fathun qabla alfin yultazam. Wa fathun qabla alfin yultazam. Dan alif syaratnya itu fathun. Sebelum alif harus fathah. Yultazam di sini adalah yang bersifat apa? Harus, yang bersifat pasti. Apakah kita menemukan sebelum alif huruf yang berharokat selain fathah? Jadi ada alif, kemudian sebelum alif ada huruf yang berharokat selain fathah? Tidak ada. Pasti sebelum alif berharokat fathah. Ya, nggak mungkin ada kasroh. Ya, gimana cara bacanya kalau ada kasroh sebelum alif? Ya, jadi sebelum alif pasti berharokat fathah. Ini maksud daripada yultazam. Jadi syaratnya ada 3. Jadi kan hurufnya ada 3. Waw, alif, ya. Syaratnya wawnya harus sukun, sebelumnya dhammah. Alif pasti sukun dan sebelumnya ada fathah. Kemudian iya-nya harus sukun, sebelumnya kasrah. Inilah huruf mad. Ya. Kemudian beliau menyebutkan huruf berikut, huruf lin. Ya. Jadi kita mengenal ada huruf mad, ada huruf lin. Apa itu huruf lin? Wallinu minhal ya wa wawun sukina. Wallinu minha al-ya wa wawun sukina. Al-ya'u, di sini harusnya al-ya'u. Ya, cuman karena ingin menyeimbangkan wazan di sini, maka hamzahnya dihilangkan, al-ya. Dan lin itu hurufnya ada 2. Ya. Lin hurufnya ada 2. Yang pertama adalah ya, yang kedua adalah waw. Ya dan waw. Tapi syaratnya sukina. Ya dan wawnya itu harus sukun. Inim fitahun qabla kullin u'lina. Inim fitahun qabla kullin. Dan sebelum ya sukun atau waw sukun, itu harus ada huruf yang berharokat fathah. Contohnya, au, ai. Ya. Ini adalah huruf lin. Jadi kalau ada waw sukun atau ya sukun yang datang setelah fathah, maka itu disebut dengan huruf lin. Li'ila fi Quraisyin ila fihim. Ya, Quraisyin ini huruf lin. Tapi kalau kita waqaf di Quraisy, maka di sini menjadi mad lin. Jadi bedakan huruf lin dengan mad lin. Huruf lin itu tidak panjang. Huruf lin itu tidak panjang. Contohnya misalnya Quraisyin ila. Kalau kita sambung ya, li ila fi Quraisyin ila fihim, li ila fi Quraisyin, ya Quraisyin ila. Ini kan kalau kita sambung itu akan menjadi huruf lin. Tidak ada panjang di situ. Apakah kita memanjangkan li ila fi Quraisyin ila fihim? Tidak ada. Quraisyin ila. Akan tapi ketika kita waqaf li ila fi Quraisy, maka di sini disebut dengan mad lin, dan hukumnya nanti akan ngikut kepada mad arid lis sukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Jadi mad lin ini masuk dalam kategori mad arid lis sukun. Nah, ini kalau waqaf. Kalau wasal disebut huruf lin saja. Huruf lin. Ya. Jadi ini maksud daripada
wallinu min halya wa wawun sukkina inin fitahun qabla kullin u'lina. Nah ini huruf mad ada 3, yaitu waw, sukun, alif, dan ya. Syarat huruf mad dhammah sebelum waw sukun, kasrah sebelum ya sukun, dan fathah sebelum alif. Contoh nuhiha, nuhiha. Kemudian huruf lin ada 2, yaitu waw dan ya sukun yang sebelumnya didahului fathah. Contoh asaw, asaw, asaw. Jadi nggak ada panjang di situ, hanya cukup dibaca dengan mudah saja. Asaw, ya. Tidak ditekan asaw, asaw, tidak, tapi asaw, asaw. Tamam. Kemudian contohnya yang ya sukun sebelumnya fathah, ayqanatha, ayqanatha, ayqa, ayqanatha. Jadi tidak dibaca panjang tuh, ayqanatha, tidak, ayqanatha. Nah, inilah penjelasan mengenai pembagian mad. Nah, ada pertanyaan? Sebelum kita melanjutkan ke hukum mad far'i. Insyaallah. Mas Haidar, ada pertanyaan? Fadhal. Belum, Ustaz. Belum, udah jelas ya? Ya, Nah, insya Allah jelas ya untuk pembagian mad ya. Alhamdulillah jelas. Semoga dipahami juga oleh ya silakan Ustaz Fitrah. Ya, dibuka saja ini audionya. Ustaz, mau nanya, Nah, kalau kita dapati di surat Al-Alaq, Al-Alaq itu Al-Alaq. kan ya, awal Iqra, Iqra bismi rabbi. Itu tulisannya kan ba-nya panjang sudah. Bismi di mana? rabbika. Iqra bismi rabbika. Ba-nya tuh panjang. Sedangkan di situ Enggak panjang. Karena tadi kenapa di sini enggak panjang? Kita lihat tadi. Alif itu akan jadi huruf mad. Alif itu akan jadi huruf mad kalau sebelum alif fathah. Kalau sebelum alif fathah. Tapi di sini pada kata bismi, ya walaupun hanya di sini yang ada alifnya, pada kata bismi yang lain itu alifnya dibuang, nggak ada alif, langsung bi, ba, sin, kemudian mim. Kemudian namun pada surat Al-Alaq ini nggak tahu hikmahnya apa, nanti mungkin Ustadz Haidar bisa jawab. Itu ada alif setelah ba, bi, ya bi, kemudian alif, kemudian sin, kemudian mim. Maka di sini nggak dibaca panjang bismi. Kenapa? Karena alif itu akan disebut huruf mad kalau sebelum alif itu harokat fathah. Ba misalnya. Ba. Tapi kalau bi kemudian ada alif, tidak dipanjangkan, dipendekkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, seperti itu. Jelas insyaallah Ustaz Fitrah? ya, insyaallah. Jadi tadi syarat huruf mad itu tadi ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah, alif sebelumnya fathah. Nah. Afwan nanya sesuai dengan pertanyaan Ustaz Fitrah tadi, kalau di riwayat lain di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini ada model bacaan lain nggak? Nggak ada, paling hanya di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nggak ada bacaan, nggak ada qiraat yang lain. Kalau dari 7 qiraat itu nggak ada. Sama semua ya? Sama semua. Nah. Baik, kita lanjut kepada hukum mad. Ya. Silakan Ustaz, sebelum masuk pembahasan, silakan Ustaz Syafi'i membaca.
ahkamul mad. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Lil maddi ahkamun thalathatun tadum wahyal jawaz wal jawa'ah Wahyal wujub. wahyal wujub wal jawaz wal luzum fawajibun in ja'a hamzun ba'da mad fi kilmatin wa dha bimuttaslin bimuttaslin yu'ad Bimuttasil. Bimuttasil. Shadnya kasrah, lamnya sukun. Wa dha bimuttasil yu'ad. wa dha bimuttasil yu'ad. Ya, ana baca seperti itu kepada guru saya, bimuttasil yu'ad. Walaupun ada beberapa cetakan yang redaksinya bimuttasilin atau bimuttaslin ada lamnya di kasrotain. Cuman ana baca wa dha bimuttasil yu'ad. Ya, diulangi. Fawajibun in ja'a hamzun ba'da mad fi kilmatin wa dha bimuttasil yu'ad wa jaizun maddun wa qasrun in fusil kullun bi kilmatin wa hadzal munfasil wa mislu dha in arada as-sukunu waqfan ka ta'lamuna nasta'inu aw quddimal hamzu ala maddi wa dha Alal, ada alnya, alal maddi. Au quddimal hamzu alal maddi wa dha. أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا طويلا Ahsan, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Pada bab ini beliau akan membagi hukum mad. Ya, kalau tadi kan matnya sendiri dibagi dua, asli dan far'i. Nah, di sini yang dibagi oleh beliau adalah mad far'i. Tamam? Hukum mad yang dimaksud di sini adalah hukum mad far'i. Beliau mengatakan lil maddi ahkamun thalathatun tadum wahyal wujub wal jawaz wal luzum. Lil maddi maksudnya adalah mad far'i. Mad far'i punya ahkamun thalathah, punya 3 hukum. Jadi mad far'i, mad di sini walaupun tidak disebutkan lil mad, ya maksudnya adalah mad far'i memiliki 3 hukum. Mad far'i itu apa? Mad yang setelahnya ada sebabnya, yaitu imma hamzah atau sukun. Tamam? Mad far'i punya 3 hukum. Tadum, yang bersifat abadi atau bersifat selamanya. Wahyal wujub wal jawaz wal luzum. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah jaiz, yang ketiga adalah lazim. Jadi mad far'i dibagi hukumnya ada 3. Wajib, jaiz, lazim. Nah, sekarang kenapa disebut wajib? Nah, ini mungkin. Kenapa kok disebut wajib? Kenapa kok disebut jaiz? Kenapa kok disebut lazim? Disebut wajib karena semua qurra, semua imam qiraat itu sepakat memanjangkan lebih dari 2 harokat. Disebut wajib karena semua imam qiraat sepakat memanjangkan mad ini lebih dari 2 harokat. Namun berbeda ukurannya. Jadi pokoknya lebih dari 2 harokat, tapi nanti ukurannya tergantung riwayat atau qiraat masing-masing. Tamam, di sini paham insyaallah ya. Disebut wajib karena semua imam qiraat itu sepakat memanjangkan lebih dari 2 harokat. Gak ada yang memanjangkan 2 harokat. 2 harokat, gak ada. Makanya seorang badui yang datang kepada Ibnu Mas'ud ketika membaca lil fuqara
innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kata Ibnu Mas'ud, bukan seperti ini. Rasulullah ngajarkan kepadaku. Kemudian si Badui tadi bertanya kepada Ibnu Mas'ud, bagaimana wahai Ibnu Mas'ud? Wahai Abu Abdurrahman, bagaimana Rasul mengajarkan kepadamu? Kata Ibnu Mas'ud. Faqara Ibnu Mas'ud innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Famaddaha. Kemudian Ibnu Mas'ud memanjangkannya. Jadi lil fuqara ini kan hukumnya apa? Lil fuqara'i. Nanti akan disebutkan itu dihukumi dengan wajib. Ya, dihukumi dengan wajib yang kemudian dikenal dengan wajib muttasil. Atau wajib muttasil. Maka tidak ada yang membaca mat wajib muttasil dengan dua harokat saja. Semua imam qiraat memanjangkannya lebih dari dua harokat. Namun kemudian nanti tergantung riwayat atau qiraat yang dibaca ukurannya. Oke, kemudian disebut jaiz. Tamam? Disebut jaiz. Kenapa disebut jaiz? Karena semua imam qiraat itu berbeda. Ada perbedaan cara bacanya. Ada yang memanjangkannya dua harokat saja, ada yang memanjangkannya lebih dari dua harokat. Jadi jaiz itu boleh dua harokat, boleh lebih dari dua harokat. Maka disebut dengan jaiz. Jadi semua imam qiraat itu membacanya dua harokat atau lebih dari dua qiraat. Makanya kemudian disebut jaiz. Disebut lazim. Kenapa? Karena semua imam qiraat itu sepakat memanjangkan lebih dari dua harokat dan sepakat ukurannya. Kalau wajib tadi kan ukurannya nggak disepakati. Hanya disepakati pokoknya lebih dari dua harokat. Tapi lazim itu disepakati lebih dari dua harokat dan disepakati ukurannya. Berapa ukurannya? 6 harokat. Lazim itu ukurannya 6 harokat. Ketika kita membaca waladdallin. Nah, ini sepakat 6 harokat tuh semua imam qiraat. Ya, tidak ada yang bacanya waladdallin. Ya. Atau enggak ada waladdallin. Ya. Semuanya 6 harokat. Alif lam mim. Semua sepakat 6 harokat. Nah, ini disebut dengan lazim. Insyaallah semuanya paham insyaallah kenapa disebut wajib, kenapa disebut jaiz, kenapa disebut lazim. Nah, sekarang kita masuk kepada sebelum masuk kepada itu ada beberapa istilah nih. Istilah tentang terminologi panjang. Kata beliau Imam Jamzuri hanya menyebutkan hukumnya saja. Nah, di sini Imam Jamzuri hanya menyebutkan hukumnya saja. Adapun ukuran atau kadarnya nantinya berbeda sesuai riwayat atau qiraat atau jalur yang dibaca. Jadi sama seperti kemarin ketika membahas mithlain, mutajanisain atau mutaqaribain, hukumnya itu sesuai dengan riwayat dan qiraat yang dibaca. Maka sama di sini juga beliau hanya menyebutkan definisinya saja. Definisi dan hukumnya saja. Tapi untuk kadar ukuran panjangnya itu rinciannya ada di dalam ilmu qiraat. Rinciannya ada di dalam ilmu qiraat sehingga sesuai dengan riwayat atau qiraat yang dibaca. Ada beberapa istilah para ulama ya dalam mat. Kalau dua harokat itu dikenal dengan qasar. Dikenal dengan qasar. Qasar itu dua harokat. Kalau 3 harokat itu dikenal dengan fuwaiqal qasar. Nah, kalau 4 harokat itu dikenal dengan tawassut. Tawassut. Tamam? Kalau 5 harokat itu dikenal dengan fuwaiqat tawassut. Ya. Kalau 6 harokat dikenal dengan tul. Dikenal dengan tul. Jadi ada istilah qasar. Qasar itu 2 harokat. Tawassut 4 harokat. Tul 6 harokat. Fuwaiqal qasar 3 harokat. Fuwaiqat tawassut 5 harokat.
Nah, kita masuk kepada wajib. Kapan mat itu dihukumi wajib? Kapan mat itu dihukumi wajib? Imam Jamzuri mengatakan, fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin wa dha bimuttasil yu'ad. Fawajibun dihukumi wajib kalau atau jika in jaa hamzun ba'da mad. Kalau hamzah datang setelah mad dengan syarat fi kalimatin, terkumpul dalam satu kata. Jadi ada mad, ada huruf mad, kemudian setelahnya ada hamzah dan terkumpul ini dalam satu kata. Maka kata beliau wadza bimuttasil yu'ad. Maka mad yang seperti ini disebut dengan muttasil. Disebut dengan muttasil. Kenapa? Karena bersambung tuh. Terhubung antara mad dan hamzah dalam satu kata. Nah ini. Dan dikenal dengan mad wajib muttasil. Apa itu? Jika setelah huruf mad terdapat hamzah dalam satu kata. Contoh. Ya, contohnya. Ja'a. Ini kalau kita baca wasol ya. Kalau kita baca wasol. Itu mad wajib muttasil. Kalau kita waqaf juga wajib muttasil. Nanti juga disebut mad arid lisukun kalau waqaf. Ala kulli hal ini adalah contoh mad wajib muttasil. Ja'a su'a si'at. Ya. Ini semua dihukumi wajib. Dihukumi wajib. Dan panjangnya lebih dari 2 harokat. Ya. Ja'a su'a si'at. Kalau kita lihat setelah huruf mad pada contoh ini itu terdapat hamzah dan dalam satu kata. Dalam satu kata. Nah, maka kemudian dihukumi dengan wajib dan disebut dengan muttasil. Ukurannya berapa dalam riwayat Hafiz? Ukurannya 4 atau 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Ja'a su'a si'at. Tamam? Coba dibaca Ustaz Shadiq. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a su'a si'at. Ahsant. Barakallahu fiik. Jadi ukurannya 4 atau 5 harokat dalam riwayat Hafiz. Kalau dalam riwayat yang lain, misalnya ada di riwayat Warsh atau di dalam riwayat Qiraah Hamzah, Imam Hamzah, itu dibaca 6 harokat. Ja'a su'a si'at. 6 harokat. Tapi dalam riwayat kita hanya 4 harokat atau boleh 5 harokat. Kemudian yang kedua, masih sebabnya adalah hamzah. Jadi sebab mad far'i, ini kan mad far'i ini. Mad yang bergantung kepada sebab. Artinya setelah huruf mad ada sebab yang bisa memanjangkan, yang bisa menyebabkan panjang mad itu lebih dari 2 harokat. Nah, di sini sebabnya apa? Hamzah. Di sini sebabnya wajib muttasil itu apa? Hamzah. Nah, sekarang kita akan masuk ke hukum yang kedua, yaitu jaiz. Nah, hukum yang kedua adalah jaiz. Beliau mengatakan wa jaizun maddun wa qasrun infusil kullum bi kilmatin wa hadzal munfasil. Ya. Dihukumi jaiz, ya. Dihukumi jaiz. Apa itu jaiz? Nah, beliau mengatakan di sini, jaiz itu adalah boleh panjang, boleh pendek. Apa maksudnya boleh panjang, boleh pendek? Boleh panjang lebih 2 harokat, boleh pendek 2 harokat saja. Nah, tamam?
Qasar kan tadi, qasar tadi kan disebutkan bahwasanya qasar itu adalah 2 harokat. Berarti mat ini maksudnya adalah boleh panjang lebih dari 2 harokat. Maka kalau mat kemudian disebutkan dengan qasar, mat kemudian disebutkan dengan qasar, maka maksud daripada mat adalah panjang lebih dari 2 harokat, dan maksud daripada qasar itu adalah panjang 2 harokat. Tapi kalau hanya disebutkan mat saja, ya jadi ulama misalnya dalam kitabnya menyebutkan istilah mat saja, maka mat yang dimaksud adalah panjang 2 harokat. Mat panjang 2 harokat. Kalau mat saja yang disebut. Nah, kalau qasar saja yang disebut, maka maksud daripada qasar adalah tidak ada panjang sama sekali. Tidak ada panjang sama sekali. Tapi di sini mad dan qasar sama-sama disebutkan. Maka maksudnya nanti berbeda. Maksud daripada mad adalah panjang lebih dari 2 harokat. Maksud daripada qasar adalah 2 harokat saja. Nah, makanya kemudian wajaizun maddun wa qasrun, dan dihukumi jaiz, dan jaiz itu boleh 2 harokat, boleh lebih dari 2 harokat. Karena ada perbedaan cara baca menurut dalam qiraat. Kapan dihukumi jaiz? Pertama, infusil kullum bikilmatin wa hadzal munfasil. Infusil kullun bikilmatin wa hadzal munfasil. Infusil, apa maksudnya? Kalau terpisah. Nah, ini mengacu kepada bait sebelumnya. Kalau bait sebelumnya mad dan hamzah tersambung dalam satu kata, nah ini berbeda. Madnya dan hamzahnya itu terpisah dalam 2 kata. Jadi madnya ada di akhir kata yang pertama, hamzahnya ada di awal kata yang berikutnya. Tamam? Kullum bikilmatin wa hadzal munfasil. Ya, apa maksud daripada kullum bikilmatin? Masing-masing dalam 2 kata terpisah. Maksudnya mad dalam satu kata, hamzahnya dalam kata yang lain. Gitu maksudnya. Wa hadzal munfasil. Maka mad ini disebut dengan mad munfasil. Apa itu mad munfasil? Jika huruf mad terdapat di akhir kata yang pertama dan hamzah di awal kata yang kedua ketika dibaca wasal. Ya, harus dibaca wasal sehingga dihukumi munfasil. Kalau tidak dibaca wasal, itu mad tabi'i nanti jadinya. Tamam? Nah, coba di sini contohnya nih. Anda baca bima unzil qu anfusakum fi ummiha. Ya. Dalam riwayat Hafs, jaiz munfasil dibaca dengan 4 atau 5 harokat. Sama dengan yang sebelumnya. Hanya dibaca 4 atau 5 harokat. Bima unzil qu anfusakum fi ummiha. Ya. Jadi seperti itu. Coba dibaca Ustaz Ziyad. Ya, Ustaz Ziyad. Audionya sudah? Ada Ustaz Ziyad? Mana nih Ustaz Ziyad kok nggak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bima unzila. Unzil ya. Enggak apa di wakaf saja. Bima unzil. Lagi. Bima unzil. Qu anfusakum
fi ummiha. Mumtaz, barakallahu fiik. Jadi kalau kita lihat pada contoh-contoh berikut itu adalah ada huruf mad dalam satu kata, bima, ku, fi, itu huruf mad dalam satu kata. Kemudian hamzahnya ada di awal kata berikutnya, unzil, anfusakum, ummiha. Maka di sini disebut dengan munfasil. Dan di dalam riwayat Hafs an Asim dari Jalur Syatibiyah dibaca 4 atau 5 harokat. Tapi dengan syarat dibaca wasol. Kalau dibaca waqaf, maka bukan munfasil lagi, tapi disebut dengan huruf mad atau dihukumi mad tabi'i. Bima misalnya, ku, fi, ya. Tapi harus kalau nyambung itu baru disebut dengan munfasil. Nah, ini selanjutnya insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah, yaitu mad arid sukun, mad badal, dan mad lazim. Nah, baik, ada pertanyaan? Ada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz Muhid. Di surat Al-Isra Ustaz, di ayat ke-7, fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u. Nah, di situ huruf hamzahnya itu apa dibaca panjang apa dibaca pendek Ustaz? Dibaca panjang. Baca panjang ya? Dalam riwayat Hafs dibaca panjang. Ada banyak qiraat di situ. Liyasu'u. Maka kalau dibaca panjang nanti dihukumi dengan mad badal. Liyasu'u. Ada 2 mad di sini. Liyasu'u itu mad wajib muttasil. Kemudian yang berikutnya itu mad badal. Nah, ini coba Ana share screen nih. Lagi. Ayat berapa itu? Ayat 7, ayat 7 Al-Isra. Baik, tunggu dulu. Al-Isra ayat 7. Al-Isra ayat berapa? 7. Ayat 7 Ustaz. Nah, ini dia. Pada kata liyasu'u, ya. Ya Ustaz. Pada kata ini liyasu'u. Nah, di sini dalam riwayat Hafiz itu u-nya dibaca panjang. Liyasu'u. Nah, ini adalah mad apa ini? Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Kemudian ini mad badal. Nah, ini mad badal. Maka dibaca panjang. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum. Ya. Kalau dalam riwayat yang lain itu ada yang membacanya liyasu'a wujuhakum. Ada yang membacanya linasu'a wujuhakum. Jadi ada 3 qiraat di situ. Nah, cukup jelas insyaallah Ustaz Muhid. Ya, apa Ustaz? Kan di situ kan yang tanda sukunya itu karena diletakkan di huruf alif Ustaz. Sehingga ya seperti tadi agak itu Ustaz. Nah. Jadi di sini memang ada beberapa yang membacanya beberapa santri itu kadang
kadang salah membacanya, sehingga membacanya pendek. Liyasu'u wujuhakum. Harusnya dibaca panjang. Liyasu'u wujuhakum. Panjang 2 harokat saja pada u. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz Wahid. Jazakallah, Ustaz. Wa iyyakum. Fadhal, jika ada asatidz yang lain yang bertanya. Kalau tidak, insyaallah kami tutup. Ustaz, Afwan, Nah, Ustaz. untuk ini aja sih, pengetahuan Ustaz. Karena penasaran tadi sama pertanyaan yang sebelumnya, yang Iqra bismi rabbikal itu. Ustaz. Nah. Nah, di situ kan baknya itu kan sebenarnya bukan bak dari kata aslinya ismu itu ya. Itu kan bak harfu jar bertemu dengan ismu gitu. Jadi bismi, karena hamzahnya hamzah wasol. Nah, kesimpulannya saya ketika untuk mat asli ini, apakah dia itu hanya terwujud ketika dalam satu kata yang itu adalah huruf-huruf aslinya. Mungkin seperti contohnya wajibun gitu. Tapi ketika dia ada huruf-huruf, misalnya sebelumnya ada huruf jar atau huruf qasam atau huruf yang lainnya, taukid atau seperti itu, kemudian bergabung dengan huruf lain, kata lain gitu, apakah dia bisa menjadi terbentuk mat asli? Ini kasusnya adalah mat asli. Karena biasanya kan seperti huruf la gitu, la itu kan dia sudah dalam satu huruf itu ya, la gitu. Iya. Cuman Sebenarnya pertanyaan tadi alif, karena di sini ada alif ya. Kenapa kok bi ini nggak dibaca panjang gitu kan? Tadi pertanyaan ya, siapa tadi? Ustaz Fitrah. Kenapa nggak bismi? Nah, karena tadi syarat sebelum alif itu harus fathah ba. Nah tadi karena ini hamzah wasol, memang hamzah wasol, maka bi kemudian tinggal dimasukkan saja ke hamzah wasol, bismi. Tapi kalau ada mat ya, ada mat kemudian bertemu dengan hamzah wasol, ya, qalul ana. Contohnya misalnya nih, qalul ana itu kalau nggak salah di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 71 kalau nggak salah. Aywa. Nah ini. Nah di sini ini kan ada mat nih. Qalu. Kemudian bertemu dengan hamzah wasal di sini. Hamzah wasal. Ya cukup jelas nggak nih? Jelas. Ya. Ini kan mat nih. Qalu. Kemudian bertemu dengan hamzah wasal atau sukun. Maka mat ini tidak dibaca. Langsung saja dibaca qalul ana. Qalul ana. Qalul ana. Jadi tidak dibaca qalul ana. Jadi tidak dibaca seperti itu. Nah, jadi dibacanya pendek saja. Qalul ana. Kalau bertemu dengan hamzah wasal atau yang sukun, ya, yang sukun tapi dalam kata yang lain, Nah. Baik, itu saja mungkin. Ustaz. Baik. Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan dulu pertemuan ini. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya, akan melanjutkan hukum mat ini, mat arid li sukun, mat badal, mat lazim, dan pembagian mat lazim insya Allah. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya.
Jazakallahu Ustaz. Wa ya